Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, tentang bagian input, di mana kita sebutkan eh, pada pertemuan yang lalu bahwasanya ada bagian input itu secara umum kita sebut dengan transducer, dan secara khusus apabila outputnya merupakan besaran fisik elektrik maka kita sebut dengan sensor. Nah, sensor ini kita sebutkan kemarin ada sensor suhu, yaitu misalnya LM35 ya, LM35. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya kita sebutkan ini outputnya pasti merupakan besaran listrik ya, output berupa tegangan ya, besaran fisik elektrik. Nah, ada juga yang ada juga sebuah input ini mengubah dari misalnya tekanan ke suhu misalnya, atau dari suhu ke tekanan, maka itu kita sebut saja sebagai transducer. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian signal conditioning ya, bagian signal conditioning. Nah, signal conditioning ini kalau kita lihat dari namanya saja, misalnya ada shampoo dan conditioner misalnya ya. Jadi misalnya dari rambut yang kasar menjadi rambut yang halus misalnya seperti itu. Nah, demikian juga di signal conditioning ini, yang objek yang kita objeknya pada sampo itu adalah rambut, tapi objek di sini adalah sinyal. Nah, kenapa sinyal itu harus dikondisikan? Karena sinyal itu kalau dari besaran fisiknya di sini yang ditinjau di sini, bisa tegangan yang masuk dari input itu bisa sangat kecil. Nah, misalnya ini akan dimasukkan misalnya tegangannya sangat kecil misalnya. Tegangan sangat kecil ya, kecil. Tegangan sangat kecil. Atau apalagi misalnya input kita ini, misalnya bagian input ini misal memiliki noise ya, memiliki noise dengan frekuensi tertentu ya. Nah, kemudian misalnya tegangannya sangat kecil, ataupun misalnya tegangannya sangat besar misalnya, atau sangat besar, atau ada noise-nya banyak misalnya. Nah, maka kita perlukan suatu pengkondisi sinyal. Nah, jadi dengan lain ya, jadi signal conditioning ini tugasnya adalah membuat tegangan yang bersumber dari sini yang kecil tadi menjadi besar sehingga dapat diolah kemudian ditampilkan. Kemudian noise kita hilangkan, karena misalnya sinyalnya itu yang kita inginkan adalah sinyal dengan frekuensi 10 MHz misalnya, dan frekuensi lain ada yang misalnya power line noise misalnya. Kalau di Indonesia itu pada frekuensi 50 Hz. Misalnya di sini memiliki noise dengan frekuensi tertentu, misalnya yaitu power line noise ya. Power line noise. Nah, power line noise ini kalau di alat geofisika itu, kalau misalnya lah kita mengukur di bawah kabel PLN misalnya, di bawah kabel PLN, maka
noise yang kita dapati nanti terutamanya pada survei metode elektromagnetik, noise yang akan mengganggu kita adalah noise dengan frekuensi 50 Hz ya. Nah, tegangan PLN kita adalah 220 volt ya. 220 volt. Nah, jadi kalau kita lihat di sini power line noise kita adalah di Indonesia 50 Hz. Demikian juga kalau kita berada di Malaysia, mereka juga menggunakan frekuensi 50 Hz. Kecuali kita berada di Jepang. Di Jepang itu power line noise-nya itu sebesar 60 Hz ya. Nah, ini contoh yang ada di Indonesia. Malaysia ya, Malaysia. Kalau misalnya contoh yang power line noise-nya itu 60 Hz, misalnya di Jepang ya, di Jepang ya, di Jepang itu mereka memakai frekuensi power line-nya itu atau PLN-nya di sana ya, memiliki frekuensinya 60 Hz. Jadi itu kegunaan kita memakai signal conditioning di sini. Ini saya hapus. Nah, jadi kalau kita lihat dari keperluannya, signal conditioning ini berguna untuk menghilangkan noise dan mengkondisikan sinyal dari noise kah atau dari signal conditioningnya ini dari sinyal-sinyal yang kecil atau sangat besar menjadi sinyal yang kita inginkan, yang besarnya bisa kita olah untuk tahap selanjutnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini signal conditioning ini contohnya adalah amplifier ya, amplifier atau penguat ya. Lawannya adalah apa? Lawannya adalah atenuator namanya atau pelemah ya. Atenuator ini adalah penguat, ini. Kalau yang ini adalah pelemah ya, pelemah. Jadi kalau sinyalnya sangat kuat maka harus kita lemahkan ya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya adalah filter ya, filter. Nah, filter ini banyak, yaitu misalnya band pass filter, ya. Band pass filter misalnya ya. Band pass filter ini kemudian lawannya adalah nanti kita bahas untuk selanjutnya band pass filter, kemudian lawannya adalah band stop filter ya. Lawan fungsinya adalah band stop filter. Nah, kalau ini kita singkat dengan BSF, ini kita singkat dengan BPF ya, band pass filter ya. Nah, kemudian ada lagi namanya notch filter ya, notch filter, yaitu atau disebut juga dengan filter takik ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, kemudian ada lagi istilah low pass filter atau kita singkat dengan LPF, low pass filter, yang lawan fungsinya adalah high pass filter ya. High pass filter atau HPF. Nah, ini adalah
contoh pengkondisi sinyal. Nah, ada lagi misalnya kompensator ya, misalnya ya. Kompensator misalnya untuk mengkompensasi. Kemudian ada lagi misalnya absolute value ya, absolute value function circuit ya. Nah, ini untuk membuat outputnya itu merupakan nilai mutlak. Nah, ada beberapa rangkaian lagi, tetapi nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini adalah sebagai signal conditioning. Nah, kalau kita lihat signal conditioning, ada amplifier atau attenuator, ada filter, ada kompensator, absolute value function circuit, dan lain-lainnya. Ada beberapa macam nanti, tapi yang akan kita bahas hanya tidak semuanya ya, jadi ada beberapa saja. Misalnya contoh lagi, yaitu mathematical simulation ya, simulation circuit ya. Jadi operasi matematik pun bisa kita lakukan di signal conditioning ini. Nah, demikian saya kira untuk bagian signal conditioning ini kita akan masuk ke signal processing.